Semangat pagi anak-anak kelas 5 yang Pak Guru banggakan dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu ucapkan rasa syukur. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat luar biasa. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi, yaitu pembelajaran 2, subtema 2. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu rangka tubuh manusia dan fungsinya, SBDP merancang cover buku sederhana, dan bahasa Indonesia cara menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, mari kita mengamati. Yuk, kita amati gambar yang ada pada layar. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 3, 2, 1. Kita amati dulu. Di situ ada 2 orang anak, yang satu menendang bola, yang satu bola. Oke, kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, kegiatan yang tampak pada gambar di atas adalah, ayo ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah bermain sepak bola. Oke, yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan, ayo ada yang bisa jawab? Ya, betul. Kegiatan tersebut menggunakan alat gerak berupa kaki. Kemudian yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Oke, apa jawabannya? Di kelas? Oh, tidak boleh bermain sepak bola di kelas. Ada yang tahu? Selain di kelas? Iya, betul. Yang betul adalah di halaman atau di tempat yang lapang, biar aman dari hal-hal yang berbahaya seperti kaca jendela atau barang pecah lainnya, supaya kalau ketika bolanya membentur sesuatu itu tidak membahayakan. Oke, 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul, pemanasan. Kenapa kita harus melakukan pemanasan? Hal itu kita lakukan agar organ-organ tubuh kita tidak cedera atau bisa sakit kalau misalnya tidak melakukan pemanasan. Oke, dengan mengamati gambar tersebut, kita sudah punya bayangan apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan. Oke, kita amati lagi. Nah, di layar sudah tampak gambar rangka, namanya rangka tubuh manusia. Oke, hari ini kita akan belajar rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ini semua akan kita pelajari berikut ini. Ya, nah sekarang kita sudah melihat gambar. Gambar ini adalah gambar rangka kepala. Ayo kita bersama-sama isi tanda panah yang ada di gambar tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu tengkorak wajah yang terdiri dari tulang hidung, kemudian tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, dan tulang lidah. Oke, berikutnya kita akan pelajari. Nah, ini dia tengkorak pelindung otak yang terdiri dari tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tengkorak, dan tulang tapis. Ini tulang tapis yang ada di kita biasanya menyebutnya alis. Nah, di daerah itulah tulang tapis berada. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke rangka badan. Rangka badan itu terdiri dari tulang leher, tulang dada, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas. Kemudian lanjut ke tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang paha. Nah, ternyata di sini tulang belakang kita bisa bagi lagi menjadi tulang leher yang terdiri dari 7 ruas, tulang punggung terdiri dari 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Oke, dalam rangka badan ini kan terdapat tulang dada. Tulang dada tersebut itu ternyata dapat melindungi jantung, paru-paru, hati, limpa, trakea, bronkus, dan bronkiolus yang ada di dalam paru-paru, karena dia diselimuti oleh tulang dalam rongga dada. Berikutnya, kita akan belajar rangka anggota gerak.
Rangka anggota gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Kalau yang bagian atas itu terdiri dari tulang lengan atas yang pertama, kemudian tulang hasta, dan ada tulang pengumpil, kemudian ada juga tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan dan tulang ruas-ruas jari tangan. Itu tentunya ada di bawah tulang pengumpil. Berikutnya kita akan belajar rangka anggota gerak bagian bawah. Yang pertama ada tulang selangka, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, rangka memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, serta melindungi organ-organ tubuh penting dan lunak seperti otak, kalau yang bagian rangka kepala, kemudian paru-paru dan jantung pada rangka badan. Selain itu juga ada hati, limpa, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Kemudian rangka menguatkan tubuh kita. Tanpa rangka, tubuh kita hanya berupa sebuah kantong organ yang tak berbentuk, tidak bisa berjalan ataupun bahkan duduk. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya rangka bagi tubuh kita. Nah, dari itu kita harus menjaga kesehatan tulang kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang paling gampang didapat adalah dari susu. Oke, untuk materi IPA saya rasa cukup. Kita lanjutkan dengan materi SBDP. Ya, SBDP yaitu merancang cover buku sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar merancang cover buku sederhana. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah atau buku. Nah, gambar cover itu mewakili atau memuat isi buku maupun majalah. Cover buku terdiri atas cover depan ataupun cover belakang. Kemudian sebenarnya pada saat membaca buku, kita sudah dapat menerka atau memprediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul buku atau cover merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni seperti yang saya katakan tadi, ada sisi depan dan sisi belakang. Oke, pada cover juga itu memiliki unsur-unsur seperti judulnya menarik, kalimatnya jelas, sinopsis buku terdapat dalam cover, kemudian ada nama pengarang, kemudian ada nama penulis, ada identitas penerbit, dan gambar yang menarik. Kemudian kalau bagian depan itu biasanya kita melihat judul buku, nama penulis, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi buku. Kalau di bagian belakang kita melihat sinopsis, ISBN, alamat penerbit, dan biografi penulis. Oke, kita lihat materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui langkah-langkah membuat cover buku sederhana seperti yang ada di sebelah. Ada cover buku matematika, cover buku kelas 5 tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Di bawahnya ada cover English book, ada cover buku bahasa Bali. Yang pertama, langkahnya adalah memahami isi buku. Yang kedua, menetapkan judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Ketiga, membuat desain gambar yang sesuai. Kemudian menyusun tulisan dan gambar cover. Jadi dengan langkah-langkah tersebut kita dapat membuat cover sederhana dari sebuah buku. Oke, kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang bahasa Indonesia. Apa itu? Yaitu cara menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan pokok pikiran dalam bacaan.
Pokok permasalahan yang dibahas atau dikupas terdapat dalam tiap paragraf dalam bacaan. Seperti yang saya katakan tadi, pokok permasalahan itu biasanya ada dalam paragraf bacaan. Jadi setiap paragraf berisi masalah, sebuah masalah. Kemudian masalah tersebut biasanya dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas agar lebih menarik dan memperjelas isi masalah tersebut. Nah, sekarang kita akan menentukan cara menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang pertama adalah menentukan informasi dalam bacaan atau buku. Jadi kita tentukan dulu informasi yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian banyaknya pokok pikiran tergantung jumlah bacaan yang dibaca. Jadi kita dapat mengetahui pokok pikiran dalam bacaan itu tergantung berdasarkan jumlah bacaan yang kita baca. Semakin banyak, semakin banyak pula kita tahu pokok pikiran dalam bacaan. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh saat membaca buku biasanya lebih banyak daripada membaca bacaan. Maka dari itu, kalau kita pengen lebih banyak tahu tentang pokok pikiran dalam bacaan, maka kita harus lebih banyak membaca buku. Dan kita harus meningkatkan kemampuan literasi kita agar kita bisa memahami dan mengerti isi dari setiap bacaan yang kita baca. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Dadah!